Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Nah, kali ini saya mengajak travelers untuk healing-healing di sekitar Jabodetabek, tepatnya di Bogor. Travelers healing itu kan udah menjadi kebutuhan ya, terutama buat kita-kita yang kerja atau yang sudah disibukkan dengan kegiatan rutin sehari-hari. Bogor ini rasanya menjadi pilihan yang tepat ya buat saya yang tinggal di sekitar Jabodetabek, karena menuju ke Bogor dari Jakarta itu bisa ada beberapa akses tol yang bisa kita lalui sehingga perjalanan tidak terlalu terkendala dan bisa dicapai dalam 1 jam. Nah, kali ini saya mengajak travelers untuk healing staycation di Hotel Ibis Style Bogor Raya. Information ya travelers, Hotel Ibis Style itu di Bogor sepertinya ada 2 ya. Satu di daerah Pajajaran di tengah kota Bogor, yang satunya lagi adalah di sekitar kawasan Danau Bogor Raya. Nah, tujuan kali ini adalah saya akan menginap di Hotel Ibis Style Bogor Raya. Gampangnya sih, Hotel Ibis Style yang bersebelahan dengan Hotel Novotel di Bogor. Nah, pengalaman menginap di Hotel Novotel Bogor, bagaimana keseruan di sana? Travelers bisa klik saja link di atas untuk mendapatkan informasi seputar Hotel Novotel di Bogor Raya. Sekarang saya sudah menuju Hotel Ibis Style di Bogor Raya melalui kawasan pemukiman dan sekarang sudah masuk ke dalam kawasan perumahan Danau Bogor Raya. Akses masuknya ya travelers, begitu masuk ada pemeriksaan security, kemudian kita akan diserahkan kartu parkir. Nah, untuk parkirnya bisa berada di basement, atau untuk kunjungan yang tidak menginap, travelers bisa menginap di lahan parkir yang berada di depan hotel. Kawasan parkir outdoornya cukup gede, cukup luas ya travelers, juga ada banyak pohon yang bisa memberikan keterangan buat parkir mobil kita. Di basement hotel bisa langsung naik lift menuju ke lobby dan kita akan keluar di area ground. Kalau travelers parkirnya di depan hotel di lahan parkir outdoor, maka bisa langsung menuju area lobby dari pintu masuknya. Dari eksterior depan ketika masuk ke dalam, ini mengambil tema yang sama, warna-warna yang colorful, dan kemudian banyak gambar-gambar yang menunjukkan sisi menarik dari hotel ini. Masuk ke lobby, vibesnya makin kerasa playful. Warna dominan sebenarnya warna-warna natural seperti hijau, abu, coklat, tapi dikombinasikan dengan warna-warna cerah. Ada 2 patung rusa dari kayu berwarna cerah di sisi kiri dan kanan lobby. Ini membuat suasana menjadi menarik. Juga garis-garis lengkung di plafon dan susunan meja resepsionis. Ada juga garis lengkungnya membuat suasana jadi cair. Oh ya, Hotel Ibis ini kan bersebelahan ya dengan Hotel Novotel, juga dekat dengan fasilitas bukit golf. Jadi jika travelers ingin menuju ke lokasi tersebut, Novotel atau bukit golf, jadi hotel menyediakan free kendaraan shuttle. Kalau butuh, travelers tinggal pencet tombol yang ada di lobby ini, maka shuttle bus akan datang menjemput. Karena lobbynya nggak terlalu gede, hanya tersedia beberapa kursi di area lobby, termasuk sitting areanya yang berada dekat dengan lift. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menunggu atau sekedar duduk-duduk. Kebetulan saya menginap bulan Ramadan lagi berlangsung ya, jadi interior lobby juga didekorasi dengan pernak-pernik bersuasana Ramadan. Di lobby juga tersedia counter yang jual gelato. Harganya seperti ada di sini ya travelers. Sambil nunggu proses check-in, saya cobain gelatonya dan menikmatinya di area restoran. Lumayan enak, teksturnya lembut dan manisnya pas. Proses check-in berjalan lancar, saya sudah mendapatkan akses card dan sekarang saya akan menuju kamar melalui lift. Ini liftnya tersedia di sebelah resto ya. Area depan lift juga masih warna colorful dengan tanaman-tanaman kecilnya. Sesuai dengan namanya, Ibis Style, saya juga agak penasaran se-stylish apakah Hotel Ibis Style ini. Akhirnya saya memutuskan gak langsung kamar, tapi coba berkeliling-keliling dulu melihat sudut-sudut interior hotel ini. Sesuai namanya, memang hotel ini menampilkan dekorasi-dekorasi yang colorful. Ya, tema pop art gitulah. Dindingnya banyak diberi lukisan dengan gambar-gambar. Nah, kita lihat di sini ya, ini dinding di sepanjang koridor menuju meeting room. Ada gambar kembang, ada lukisan rusa. Sepertinya ini terinspirasi dari Kebun Raya Bogor. Semuanya digambar estetik. Terus koridor dan dinding menuju kamar juga diberi lukisan
Jadi fire extinguisher-nya menjadi bagian dari dekorasi hotel. Ini mengingatkan saya pada interior di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Terus dinding di sepanjang menuju koridor kamar juga diberikan pernak-pernik garis-garis vertikal dengan warna dasar yang colorful, juga karpetnya warna-warni juga. Bagian eksternya juga diberi tulisan dinding di depan hotel. Kita lihat juga smoking areanya ya, letaknya di lantai 2, bisa diakses lewat tangga dekat kolam renang. Kursi mejanya ini menggunakan drum bekas yang difinishing dengan cat warna-warni dengan motif abstrak. Diberi cutting pada beberapa bagian dan akhirnya jadi meja dan kursi yang menarik. Masuk juga meja kursi di depan meeting room juga menggunakan drum bekas dengan finishing yang sama. Jadi unik sih. Tema dan material yang sama juga digunakan di kursi meja yang terdapat di area depan teras hotel. Nah, ini toiletnya stylish banget. Ini toilet di dekat meeting room ya. Coba lihat travelers, cerminnya ada kepala kucing di atas sinknya. Selesai muter-muter di area sekitar hotel, sekarang kita cek yuk kamarnya. Koridor menuju kamar masih dengan dinding berwarna cerah dan karpet yang tebal. Kali ini travelers saya menginap di kamar eksekutif ya, dan ini kamarnya ya. Begitu masuk kamar, di sebelah kiri ada lemari tanpa pintu, di sebelah kanan ada kamar mandi, belok ke kiri ada ruang tidur yang lumayan luas. Luas kamarnya overall sekitar 33 meter persegi ya, cukup lega. Ini suasana malam hari ya travelers, karena saya check-innya udah jam 9 malam. Terus terang saya suka dengan suasana kamarnya yang masih didesain dengan fun. Apalagi ada 2 sisi jendela kaca yang bisa ngasih lihat view dari luar. Tapi karena masih malam hanya terlihat view lampu perumahan-perumahan dari dalam balkon. Nah, ini kamarnya ya travelers, tempat tidur ukuran king size dengan kasur dan bantal yang empuk. Oh iya, ada bantal guling juga disediakan. Jadi kalau kedinginan dan tidur sendiri, bisalah peluk-peluk bunting guling. Kamarnya didominasi warna coklat kayu sesuai dengan material furniturnya. Juga lantainya tanpa karpet ya, dengan keramik abu-abu. Terus dinding di atas headboard dilapisi wallpaper bercorak geometris acak. Di kiri kanan ada nakas dan juga ada colokan dan saklar lampu. Jadi kalau travelers terbiasa tidur dengan suasana gelap seperti saya, tombol master lamp ini yang ada di sebelah sisi kanan bed sangat membantu untuk mematikan seluruh lampu sebelum tidur. Lampu bacanya juga ada di kiri dan kanan dengan model yang berbeda ya. Yang kanan berupa lampu gantung, di kiri lampu dinding. Di depan bed ada TV, tapi karena saya nggak terbiasa nonton TV, TV-nya jadi jarang saya nyalakan. Juga ada meja dengan kursi yang juga colorful. Di sudut kamar ada sofa set dengan mejanya, sofanya tipe L. Juga bisa digunakan sebagai extra bed karena cukup panjang. Dan emang sih kamar ini sepertinya dirancang untuk 3 orang ya, karena setelah ngecek ke kamar mandi, toiletries-nya seperti sikat gigi disediakan 3 buah. Kemudian dindingnya juga decorate dengan gambar pohon lengkap dengan kata-kata wisdomnya. Room amenities-nya juga tersedia lengkap, ada teh dari Brand Sosro, kemudian ada kopi saset Nescafe dengan gula dietnya, gula putih dan brown sugar. Air putihnya disediakan di pitchers ya, kalau pengen refill bisa refill di water station yang ada di koridor ini menuju kamar. Jadi aman lah, nggak pakai botol plastik. Oh ya, mini fridge-nya ada di bawah meja kerja ya, terus ada bench juga yang warna-warni. Nah, ini suasana pagi hari ya travelers. Tirai kacanya udah dibuka dan saya suka banget dengan view-nya yang cakep dari balik dinding kaca. Ada pohon-pohon hijau, kemudian area kompleks perumahan yang tertata rapi. Ini view dari jendela sebelah kanan tempat tidur ya, hijau-hijau pepohonan yang menyegarkan mata. Ini view dari balkonnya travelers, ada lapangan golf Bogor Raya dengan rumput yang tertata rapi. Juga pohon-pohonan, dan yang paling saya suka adalah dari jauh terlihat Gunung Pangrango yang cukup jelas. Suka banget dengan view-nya, keren banget. Sekarang kita cek kamar mandinya ya travelers. Ada shower room dengan air panas dan dingin dengan tekanan cukup. Gak ada bathtub ya travelers. Kemudian toiletries-nya juga lengkap. Untuk jenis kamar ini saya udah bilang tadi ya, sikat gigi disediakan untuk 3 orang. Kalau butuh toiletries yang lainnya seperti saver, ini bisa diminta ke housekeeping. Terus hotel menyediakan shower gel yang ternyata berfungsi untuk mandi, sabun mandi dan juga untuk sampo. Tapi kalau travelers nggak yakin ya gunain shower gel ini untuk rambut, ya jangan lupa bawa sampo sendiri lah.
Lemarinya tanpa pintu, safe deposit boxnya ukuran gede ya, jadi laptop masih bisa masuk disimpan di sini. Habis ngecek-ngecek kamar, sekarang kita lanjut breakfast ya travelers. Breakfastnya disediakan di resto namanya The Straits Restaurant. Lokasinya di sebelah check-in area. Restonya lumayan luas ya, dengan dekorasi yang modern stylish, punya dinding kaca, jadi bisa melihat pemandangan ke kolam renang dan juga ke taman hotel. Temanya masih sewarna dengan bagian lobi ya, unsur-unsur kayu dan alam, juga tema pop art dengan warna-warna yang asik. Suasananya sih nyaman ya dan bikin betah banget. Ada beberapa batang pohon besar dan dekorasi seperti daun di bagian langit-langitnya. Jadi ini kelihatan instagramable banget. Travelers bisa memilih duduk di indoor, bisa di kursi atau sofa. Ada baby chair juga disediakan di sini. Atau kalau mau duduk di outdoor juga bisa. Tapi biasanya sih yang outdoor ini bagian yang dialokasikan untuk para smoker. Pas saya datang sarapan masih agak sepi, mungkin karena saat itu lagi bulan Ramadan ya. Variasi menu di sini nggak terlalu banyak sih. Mulai dari salad dan fruit bar, kemudian ada roti dan sereal, ada juga egg corner, ada juga Indonesian dan continental breakfast. Ada juga soto dengan kondimennya, juga noodle soup dengan pilihan isian bakso ikan, bakso ayam, macam-macam. Ada juga roti, bubur, telur, aneka salad, menu sarapan khas Indonesia lainnya, dan untuk rasa ya standar lah menurut saya. Minumnya juga ada jus, biasanya semangka atau pepaya, ada infused water juga. Teh dan kopi juga disediakan. Untuk kopinya menggunakan brand Nescafe ya, disediakan lengkap dengan mesin kopinya. Dari area resto travelers ada pintu menuju kolam renang. Di poolnya ada dua bagian ya, untuk anak-anak balita, juga ini kolam renang untuk dewasa. Konsepnya pool island lah. Ada prostamen mini juga yang bisa digunakan oleh anak-anak di kolam dewasanya. Kolamnya sih bersih, tapi nggak terlalu gede juga. Saya sih bayangin ya kalau pas lagi musim liburan, kolam ini pasti kerasa penuh banget. Dia juga pool bar di sini untuk pesan makan minum dengan kursi warna-warni. Di area kolam renang juga ada rak khusus untuk menyimpan handuk. Ada kursi santai buat yang mau leleh juga. Terus saya cek toilet dan ruang bilasnya juga bersih dan dekat dengan area pool. Saya coba explore lagi ya di area belakang kolam renang. Ini ada semacam playground mini, bisa difasilitasi untuk latihan panahan. Kemudian ada juga trampolin, anak-anak bisa loncat-loncat di sini. Biasanya sih anak-anak paling seneng main trampolin. Kemudian ada juga fasilitas rock climbing mini, bisa digunakan juga untuk anak-anak lengkap dengan pengamannya. Fasilitas lain yang juga bisa dilakukan di sini adalah sepedaan. Kalau travelers ingin sepedaan, sepeda tersedia di depan hotel lengkap dengan helmnya. Kalau mau pinjam sepedanya bisa diinfokan dulu ke resepsionis hotel. Atau kalau mau travelers mau Vespaan juga, explore area sekitar Danau Bogoraya ini boleh aja. Ada Vespa di lobi hotel yang bisa disewa dengan harga sekitar 75 ribuan per jam. Untuk anak-anak atau travelers yang bawa anak-anak, ada Kids Club di pojokan sebelah lift. Kids Clubnya nggak terlalu gede ya travelers, tapi ya lumayan lah untuk anak-anak balita. Untungnya juga dindingnya kaca, jadi nggak kesannya terlalu sempit. Nah, lantainya diberi karpet busa, jadi aman kalau anak-anak jatuh. Ada beberapa pemain di sini yang bisa dimanfaatkan, termasuk juga main game station. Travelers, salah satu kelebihan kita nginap di Ibis Style ini adalah kita bisa memanfaatkan dengan gratis fasilitas bermain dan olahraga di Novotel Hotel di sebelahnya ya. Kecuali kolam renangnya, sesuai info dari petugas di resepsionis. Jadi kolam renangnya boleh dipakai, tapi masing-masing untuk penghuni hotel. Jadi kalau mau berenang pakainya travelers pakai fasilitas renang yang di kolam di Ibis ini ya. Tapi jangan khawatir sih travelers, di Novotel Hotel memang banyak disediakan fasilitas bersama yang bisa dinikmati mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Yang pertama adalah permainan outdoor untuk anak-anak, mulai dari panjat tali, melintas tali, terus ada juga bridging. Ini untuk melatih kemampuan motorik anak-anak.
Terus yang kedua, khusus pada akhir pekan atau akhir libur, ada juga kegiatan menunggang kuda pon. Ini free ya, muter-muter sekitar area playground sekitar 5 menit lah. Ada juga mini zoo, isinya beberapa burung, kemudian ada kura-kura, ada juga ayam telur, ada kelinci ya. Bisa aktivitas animal feeding pada saat kalau nggak salah sih weekend juga ya. Bisa minta tolong petugas untuk makanannya karena kita tidak boleh memberikan makanan sembarangan kepada binatang-binatang yang ada di sini. Tamannya juga rimbun banget travelers dengan pohon-pohon tinggi dan teduh, juga rumput yang tertata rapi. Berjalan di sini kita bisa merasakan suasana yang aman, damai, tenang. Kalau mau jogging juga bisa, ada lintasan yang sudah disiapkan, atau sekedar menikmati kolam-kolam dan tanaman-tanaman cakep juga tadi juga bisa. Duduk memandang kolam juga asik dengan pohon-pohon gede yang rimbun. Kolam renangnya di Novotel Hotel ini juga cukup cakep ya, bergaya Bali, ada banyak patung dan batu alam, suasananya juga resort banget. Pasti anak-anak senang bermain di sini kolam renangnya. Juga teduh karena banyak pohonnya juga. Ada beberapa kolam juga di sini travelers. Asiknya lagi bukan sekedar kolam tapi juga dilengkapi dengan fasilitas seperti ada air mancur, air yang tercurah atau air dalam bentuk butiran kecil ya. Memang info dari petugas hotel di Ibis ketika saya check-in, kolam renang di Hotel Novotel ini tidak boleh digunakan atau tidak bisa digunakan oleh tamu Hotel Ibis karena Hotel Ibis juga punya kolam renang sendiri. Tapi saya cek sih kalau lagi suasana lagi rame ya, agak sulit juga petugas hotel membedakan tamu hotelnya. Fasilitas lain yang juga bisa dimanfaatkan di Hotel Novotel ini oleh penghuni Hotel Ibis adalah fitness center. Lokasinya masih di sekitar area pool di sebelah kanan dan fitness centernya nggak terlalu gede sebenarnya, tapi view-nya juga cakep ya menghadap ke arah lapangan golf. Peralatannya cukup lengkap, mau latihan kardio, latihan beban bisa dilakukan di sini. Nah, di bagian atas melalui tangga kayu kita bisa menggunakannya sebagai tempat untuk yoga atau senam aerobik. Juga ada lapangan tenis yang bisa digunakan serta tenis meja, beberapa unit yang bisa juga digunakan di area sekitar kolam renang. Oke travelers, terima kasih sudah mengikuti saya staycation virtual di Hotel Ibis Style Bogor Raya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ikuti terus channel ini karena masih banyak lagi informasi menarik seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Thank you, see you.